Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita serentak ya. Salam olahraganya, tangan di kepala. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada hari ini dalam keadaan pandemi, maka jika anak ibu keluar rumah wajib memakai masker. Ya, siapa yang tahu apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, Bu. Ya, bentar. Jadi kalau kita keluar rumah, kita harus mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ya. Kemudian anak-anak pada hari ini, sebelum kita memulai masing-masing, ayo ketua pimpin kepada anak ibu Fuad, pimpin doanya sekarang. Baik, Bu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa kepada masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Nah, alhamdulillah. Terima kasih Fuad. Nah, karena jadi Ananda ibu semuanya, ibu sudah membagikan link ya, link Google Classroom kita. Silahkan anak ibu isi absennya di sana. Email ibu nanti siapa yang hadir, jam berapa kehadirannya sudah ada nanti masuk ke dalam email ibu masing-masing. Kemudian sebelum kita melakukan aktivitas kita, memulai pelajaran kita, baiklah terlebih dahulu anak-anak semuanya kita melakukan pemanasan. Ya, sekarang anak ibu ingat lagunya Kepala Pundak enggak? Ingat kan? Kepala, pundak, lutut, kaki, masih ingat? Masih, Bu. Ya, pasti anak ibu udah hafal ya. Dari kelas 1 anak ibu udah belajar nyanyi apa, bahkan dari TK kita udah ulang-ulang lagu itu. Yuk, sekarang anak ibu Elia coba kita pimpin lagunya, kita nyanyikan lagu Kepala Pundak, semuanya berdiri ya. Coba Elia, pimpin Olia. Ya, Bu. Ayo teman-teman semuanya kita berdiri, nyanyikan lagu Pundak Lutut Kaki. Fuad, berdiri Fuad. Pintar, ayo lanjutkan. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun, telinga, hidung, pipi, mulut, kepala, pundak, lutut kaki, ya bagus. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar langkah dalam aktivitas berirama. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang apa nih, Ibu? Tentang kebugaran jasmani. Iya. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan gerak dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian anak-anak ibu nanti dapat menjelaskan gerak langkah biasa, kemudian langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan. Kemudian yang ketiga, nanti anak ibu dapat mengidentifikasi kombinasi gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Kemudian yang keempat, anak ibu nanti dapat mempraktekkan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu ada video. Ya, silahkan anak ibu saksikan videonya, kemudian anak ibu lihat gerak langkah senam beriramanya di dalam video itu, kemudian anak ibu nanti diskusikan bersama-sama.
Silahkan saksikan videonya. Nampak videonya? Nampak, Bu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Dah saksikan videonya? Ayo, sebelum kita masuk, coba sekarang Ibu tanya sama anak-anak Ibu semuanya. Apa gerakan yang ada di dalam video yang anak Ibu amati tadi? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Dodri bisa? Gerak langkah-langkah kaki, Bu. Oh, gerak langkah kaki, bagus. Ada ayunan tangan, Bu. Ada lompat-lompat. Ya, ada lompat-lompat. Apalagi gerakan yang ada dalam videonya? Musik, Bu. Ada musik. Terus apa lagi yang anak Ibu perhatikan tadi di dalam video tadi? Gerak apa lagi? Selain dari gerak langkah, gerak lengan, ada lompat-lompat. Terus apa lagi yang anak Ibu perhatikan? Gerak geleng kepala, Bu. Oh, ada geleng kepala. Berarti tentang gerak berirama atau senam berirama. Siapa tahu apa itu senam berirama? Siapa yang bisa menjawab? Senam yang mengikuti musik, Bu. Oh, bagus, Elia. Mengikuti dengan Pintar. musik. Ya, senam yang mengikuti musik. Terus apa lagi? Sedangnya diiringi oleh tepuk. Oh iya, gerakan yang diiringi oleh tepuk-tepuk, katanya pintar, Dodria. Dah, baiklah. Apa, Nak? Hitungan, Bu. Oh, ada hitungan, bagus. Berapa hitungannya? Kalau salah 8, Bu. Oh, 8 pintar, berarti anak Ibu sudah membaca buku yang telah Ibu pinjamkan ya, buku paket yang telah Ibu pinjamkan. Berarti Ibu suruh anak Ibu membaca buku di rumah, sudah dibaca. Berarti anak Ibu paham kalau senam berirama itu memakai hitungan. Gerak berirama itu adalah rangkaian gerakan senam diiringi irama, nada atau ketukan, seperti yang anak Ibu jelaskan tadi. Kemudian gerak berirama itu atau senam irama juga disebut dengan senam ritmik. Ya, yang mana senam irama ini dilakukan dengan memadukan gerakan tubuh dan irama menggunakan apa tadi? Menggunakan apa, Nak Ibu? Hitungan, apa lagi, Nak? Musik. Musik. Kemudian Tepuk apa lagi? tangan. Ketukan dan tepuk tangan. Ya. Nah, apa manfaat dari senam irama atau gerak berirama? Manfaatnya adalah, Aliran darah jadi lancar, Bu. oh iya pintar, peredaran darah jadi lancar. Kemudian apa lagi? Jantung memompa darah lebih cepat, Bu. Oh bagus Elia ya, jantung memompa darah lebih cepat.
Jadi manfaat gerak berirama itu sesuai dengan namanya ya anak-anak. Gerak dasar senam irama dilakukan dengan mengikuti irama pengiring atau musik ya, sesuai dengan tempo iramanya yang akan berpengaruh pada kesehatan jantung. Seandainya temponya itu cepat anak-anak, maka jantung juga akan memompa lebih cepat. Jadi senam irama itu sangat bagus sekali bagi kesehatan tubuh kita, dampak positif bagi kesehatan jantung. Seperti yang anak ibu saksikan video tadi, ada 3 gerakan dalam senam irama. Siapa tahu? Gerak apa saja? Gerak langkah, ayunan tangan, kombinasi gerak dasar, Bu. Oh iya, pintar. Gerak langkah, ayunan lengan, dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan. Nah, ini dia gambarnya. Nampak kan anak ibu? Kalau gerak langkah seperti apa? Nah, langkah. Kemudian ayunan lengan seperti apa? Ada bergerak gambar ibu nak? Ada, Bu. Ini dia ayunan lengan. Kemudian kalau kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan ini berarti semuanya kita gerakkan. Kaki juga, tangan juga. Nah, ini dia. Seperti ini. Dah, nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nah, dah. Bagaimana jenis gerak dasar langkah itu dalam senam irama apa-apa saja. Kemudian teknik gerak dasar langkah dalam senam irama itu apa saja. Nah, yang pertama ada 5 gerak dasar langkah. Yaitu 5 dasar gerak langkah yang pertama adalah ada namanya gerak langkah biasa. Kemudian bagaimana tekniknya atau caranya nanti kita saksikan videonya nanti. Kemudian yang kedua ada lagi gerak langkah rapat. Kemudian ada lagi gerak langkah depan. Kemudian ada gerak langkah samping dan yang kelima ada gerak langkah keseimbangan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas ya. Pada video kita ibu yang pertama ini, anak-anak diskusikan tentang gerak langkah biasa ini. Seperti apa caranya, anak ibu catat, diskusikan bersama kedua orang tuanya langkah-langkah atau cara-cara melakukan gerak langkah biasa ini. Ditulis di kertas atau di buku tulisnya dulu. Habis itu kita nanti akan diskusikan. Jadi anak-anak, gerak langkah biasa ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama berdiri dengan posisi tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai, tangan diayunkan di samping. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai. Kemudian tangan itu diayunkan di samping. Kemudian lakukan gerakan dengan posisi lutut ditekuk sedikit. Dan yang kelima, gerakannya adalah lakukan gerakan ini seperti berjalan. Ulangi gerakan secara bergantian sesuai dengan hitungan irama, pengiring, atau ketukan atau tepukan. Untuk diskusi kelompok 2, yaitu tentang gerak langkah rapat, yang mana anak ibu yang di kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana cara gerakan langkah rapat itu setelah menyaksikan video ibu yang ada di PowerPoint ini. Anak ibu saksikan videonya ya nak ya. Kemudian Anda diskusikan bersama orang tuanya di rumah. Nah, bagaimana cara melakukan gerak langkah rapat ini? Sekarang gerak langkah rapat ini caranya adalah yang pertama Ananda
lakukan yang pertama ya, Ananda gerakan diawali dengan berdiri tegak dan kedua tangan berada di pinggang. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian diikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan sejajar dengan kaki kiri, lalu rapatkan. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian diikuti dengan melangkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan, lalu rapatkan. Nah, lakukanlah gerakan secara berulang-ulang dengan mengikuti irama ya anak-anak ya. Ini ada gerak langkah depan. Nah, ini dia seperti ini gambarnya, Gerakan langkah videonya. depan ini juga untuk anak ibu yang yang kelompok 3, diskusikan juga bersama orang tuanya ya. Bagaimana cara melakukan gerak langkah depan ini. Jangan lupa ditulis juga di dalam buku atau di kertas. Nah, gerakannya ya anak ibu, gerakan langkah depan ini yang pertama yang kita lakukan adalah gerakan itu diawali dengan berdiri tegak dan kedua tangan berada di pinggang. Nih seperti video ibu ini. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi ujung kaki menyentuh lantai terlebih dahulu. Dan langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri dengan posisi ujung kaki juga menyentuh lantai terlebih dahulu. Selanjutnya, pada saat melangkah, posisi badan harus dipertahankan. Ya, dipertahankan seperti ini, tidak boleh goyang. Jadi keseimbangan di tubuh kita itu tetap dipertahankan. Nah, lakukan juga secara berulang-ulang dengan Lihat video ibu ini. Nah, di video ini adalah namanya gerakan yang keempat, yaitu gerak langkah samping. Yang mana gerak langkah samping ini untuk anak ibu yang kelompok 4 juga akan mendiskusikan bersama orang tuanya bagaimana cara gerak langkah samping ini ya, cara melakukan gerak langkah samping. Nah, sedikit ibu kasih gambaran kalau gerak langkah samping ini gerakan yang diawali dengan berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Ya, seperti ini, seperti video ibu itu. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan diikuti dengan kaki kiri melangkah ke kanan sehingga kedua kaki merapat. Seterusnya, langkahkan kaki kiri ke samping kiri, diikuti juga dengan kaki kanan melangkah ke kiri sehingga kedua kaki merapat. Lakukan gerakan secara berulang-ulang ya anak-anak ya, dengan mengikuti irama. Nah, seperti itu. Tetap anak ibu juga. Nah, ini dia. Seperti apakah bentuk gerakan lari langkah keseimbangan ini? Nah, ini dia. Tangan di pinggang, posisi badan kita tetap tegak. Nah, untuk gerakan yang kelima ini adalah tugas bagi anak ibu kelompok 5 yang mana anak ibu juga akan mendiskusikan tentang bagaimana cara gerak langkah dalam keseimbangan. Nah, dalam cara melakukannya ya anak-anak, berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan di pinggang. Langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti kaki kiri. Saat tumit kaki kanan kita masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti dengan kaki kiri. Kemudian kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Nah, seperti video ibu itu. Kemudian lakukan gerakan secara berulang-ulang sesuai dengan hitungan dan irama pengiring ya anak-anak ibu. Nah, beginilah bentuk gerak langkah keseimbangan yang ada dalam video ibu ini. Bagi anak-anak ibu yang kelompok 5, tetap kerjakan diskusinya, catat cara melakukannya bagaimana, diskusikan bersama orang tuanya di rumah ya anak-anak ya. Nah,
Paham anak ibu semuanya? Dari yang telah kita amati tadi tentang gerak-gerak langkah yang 5 itu, ada anak ibu yang belum mengerti enggak? Bagaimana caranya, gerak langkahnya, apa ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Sebelum kita melakukan diskusi. Saya, Bu. Ya, silakan Fuad. Dari kelima langkah-langkah tadi, Bu, apa yang menjadi perbedaannya, Bu? Oh iya. Ada anak ibu yang bisa menjawab enggak? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ulang lagi pertanyaannya, Fuad. Kurang jelas, Fuad. Dari kelima bentuk langkah-langkah tadi, apa yang menjadi perbedaannya, Elia? Ya, coba Elia bisa menjawab, Elia. Tadi kan ada 5 gerakan langkah ya, ada namanya langkah biasa, langkah rapat, ada lagi langkah depan, langkah keseimbangan, ada langkah samping. Apa yang menjadi perbedaan kata Fuad? Bisa Cara melakukannya, Bu, tekniknya beda. Oh iya, cara melakukannya, tekniknya juga beda. Arahnya, Bu. Arahnya. Yang lain ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari teman kita Fuad. Coba, siapa yang bisa menjawab? Erlin, bisa Erlin? Arah dari langkahnya, Bu. Arah dari langkahnya. Terus apa lagi? Yang kedua, cara melakukan. Nama langkahnya, Bu. Kalau langkah biasa dia lanjut saja dia cepat, Bu. Tapi kalau langkah satu langkah ke depan, langsung ditutup dengan langkah kaki kiri, Bu. Iya. Siapa lagi? Rafbon? Iya, Bu. Apa perbedaan Rafbon lihat tadi dari 5 gerakan langkah tadi? Apa perbedaan yang Rafbon lihat? Dari tekniknya, Bu, sama dengan Bu Elia tadi. Tekniknya ada tadi langkah rapat tekniknya. Kemudian ada teknik langkah biasa. Kemudian ada teknik langkah keseimbangan. Nah, itu perbedaannya dari cara melakukannya, Bu. Oh, dari cara melakukan. Dah, betul sekali. Pintar. Elia, Erlin, si Rahbon, betul itu. Yang membedakan tiap-tiap gerak langkah itu yang membedakan adalah tekniknya atau cara melakukannya. Ya, seperti video yang telah anak ibu tampilkan tadi, itulah kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari tiap-tiap langkah. Ada yang 5 itu ya. Dah, sekarang dah paham Fuad? Ada lagi Fuad? Mengerti Fuad? Mengerti, Bu. Nah, jadi semuanya anak ibu paham dari gerak langkah yang 5 itu paham semuanya? Anak ibu bisa mencobakannya ya, praktekkan. Kemudian lihat lagi bagaimana video tentang gerak langkah yang 5 itu akan ibu lihat lagi nanti. Karena materi ini nanti linknya ini nanti akan ibu kirim ke WA. Silahkan anak ibu baca-baca lagi. Untuk kegiatan kita selanjutnya, marilah kita sama-sama menyimpulkan hasil dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang cara melakukan gerak langkah dalam senam berirama. Ya, kepada anak ibu ada yang ingin menyimpulkan? Silahkan. Kepada anak ibu Herlin, coba simpulkan apa yang telah anak ibu pahami tentang cara langkah biasa. Berdiri dengan posisi tegak. Terus yang kedua, apa Erlin? Yang kedua, lakukan salah satu versinya, Bu.
Langkahkan salah satu kakinya. Nah, ya bagus. Langkahkan kaki kanan itu ke depan. Dengan apa? Dengan posisi yang bagaimana tumit kita? Dengan posisi tumit yang lebih terdahulu menyentuh lantai. Tangan dialirkan ke kaki. Bagus. Ya, kemudian yang ketiga apa? Langkahkan kaki kanan. Ya, bagus. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai, tangan, dan diayunkan di samping. Kemudian yang kelima? Yang keempat. Oh iya, bagus. Berarti anak Ibu perhatikan apa Ibu ya, materi Ibu. Yang keempat apa, Erlin? Ya, bagus. Yang kelima? Melakukan gerakan berjalan. Setelah itu, melakukan secara bergantian sesuai dengan atau drama sendirinya. Iya. Jadi disesuaikan dengan yang ada. Nah, ya. Fuad. Coba bagaimana katanya langkah depan itu, Fuad? Bagaimana cara melakukannya, Fuad? Setelah badan kita ditegakkan, langkah dengan kaki kanan. Ya. Atau dengan salah satu kaki kita ke depan dan diiringi dengan kaki kiri, Bu. Pandangan lurus ke depan. Tangan kita memang di pinggang, Bu. Ya, di pinggang. Boleh juga tidak di pinggang. Ya, boleh lurus. Lurus tangan kita boleh. Atau di pinggang juga boleh. Nah, siapa lagi? Novendra, ada Novendra? Anak Ibu Novendra? Kemana Novendranya ketua? Mungkin jaringannya Novendra, Bu. Oh ya mungkin ya. Jadi yang kedua ada namanya gerak langkah rapat. Cara melakukannya adalah gerakan itu diawali dengan berdiri tegak dan kedua tangan berada di pinggang katanya. Ya, terus ada lagi yang kedua, langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian diikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan sejajar dengan kaki kiri lalu rapatkan. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian diikuti dengan melangkahkan kaki kiri ke depan dengan kaki kanan itu lalu dirapatkan. Kemudian lakukan juga sesuai dengan gerakannya itu secara berulang-ulang dengan mengikuti irama atau ketuk. Gerak langkah rapat. Ya, setelah anak Ibu saksikan videonya, kemudian nanti bisa anak Ibu ulangi lagi. Kemudian yang ketiga ada namanya gerak langkah depan. Ya, yang mana gerak langkah depan ini cara melakukannya silakan lihat videonya. Ya, geraknya adalah gerakan yang pertama itu diawali juga dengan berdiri tegak. Ya. Dan kedua tangan itu berada di pinggang. Sama dengan langkah satu dengan langkah biasa dengan langkah rapat tadi. Baik, kemudian ada lagi yang kedua, langkahkan kaki kiri. Langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi ujung kaki menyentuh lantai terlebih dahulu. Nih, seperti ini ya. Nih, langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi ujung kaki menyentuh lantai terlebih dahulu. Kemudian ada lagi langkahkan kaki kanan di depan, kaki kiri dengan posisi ujung kaki menyentuh lantai terlebih dahulu. Kemudian ada lagi pada saat melangkah, posisi badan harus dipertahankan. Nah, dipertahankan seperti ini seperti apa? Ayo Herlin coba dipertahankan katanya
harus dipertahankan. Dipertahankan seperti apa, Herlin? Menjaga keseimbangan. Ada yang lain? Pada saat melangkah posisi badan harus dipertahankan. Apa nih yang maksud dipertahankan itu? Ada yang lain yang mau menjawab? Reki? Mana anak Ibu Reki? Halo. Iya, Bu. Nah, ayo. Oh. Apa katanya saat melangkah posisi badan harus dipertahankan? Apa maksudnya itu, Reki? Kalau menurut saya, Bu, itu keseimbangan nggak, Bu? Oh, keseimbangan. Ya, bagus. Ya. Artinya posisi badan itu harus dipertahankan ya. Misalnya kalau misalnya dia badannya lurus, tegak, ya dipertahankan keseimbangan badan kita yang lurus ya. Terus kemudian ada lagi, ya Reki, yang kelima lagi. Yang keberapa lagi? Oh ya, yang keempat ada namanya gerak langkah samping nih, seperti gambar ini ya. Nah, bagaimana cara melakukan gerak langkah ke samping ini? Yang pertama, ya, anak-anak, gerakan itu diawali dengan berdiri tegak, kemudian kedua tangan juga berada di pinggang. Nih, seperti video Ibu nih. Kemudian ada lagi langkahkan kaki kanan ke samping, kemudian diikuti dengan kaki kiri melangkah ke kanan, sehingga kedua kaki kemudian merapat. Kemudian ada lagi langkah yang ketiga, langkahkan kaki kiri ke samping, kemudian diikuti kaki kanan melangkah ke kiri sehingga kedua kaki juga merapat. Kemudian lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang dengan mengikuti irama atau mengikuti hitungan boleh, atau mengikuti ketukan atau tepukan juga boleh. Nah, halo. Hilang lagi ya suaranya ya. Saya, Bu. Oh ya, coba Dodri. Oh, siapa? Rafwan, ayo Rafwan. Ya, yang pertama kita lakukan berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan di pinggang. Terus? Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan kita ke depan juga. Iya. Nah, lalu kita saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti kaki kiri. Kemudian kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Dan lakukan seterusnya sesuai dengan hitungan. Oh iya, bagus. Itu, nah, pintar. Dah, ini dia. Kemudian lakukan juga secara berulang-ulang. Ini ada tugas anak Ibu nanti ya, latihan soal. Nanti latihan-latihan ini sudah ada nanti di link YouTube Ibu, nanti akan Ibu bagikan sama grup WA kamu. Anak Ibu kerjakan, isi di Google Form-nya. Ini bentuk soalnya seperti ini. Kemudian nanti anak Ibu jawab di sana. Ini dia linknya apanya, tugas seperti tadi, kerjakan ya di Google Form-nya ya. Kemudian ini dia, klik ini nanti langsung sampai anak Ibu jawab di sana nanti. Kemudian hasilnya nanti langsung masuk ke dalam email Ibu nanti. Berapa yang hasilnya kamu dapatkan sudah ada nanti di sana. Nah, selamat bekerja, tetap selalu berdoa sebelum melakukan aktivitasnya. Nah, lanjut lagi. Nanti anak Ibu, video yang Ibu kirimkan pertama tadi, anak Ibu lihat lagi, buka lagi videonya, nanti anak Ibu praktekkan, ya, praktekkan nanti gerak langkah kaki yang 5 itu ya, anak Ibu praktekkan videonya nanti. Musiknya boleh anak Ibu ambil musik yang itu,
Ya, musik yang video yang gerak langkah menangkan pita, yang itu tadi. Ya, nanti dibuka lagi linknya, kan linknya udah Ibu kirimkan tadi ya. Kemudian anak Ibu praktekkan gerak langkah yang 5 itu sesuai dengan musik yang itu. Kemudian anak Ibu videokan, videonya nanti dikirim ke grup WA kita. Paham anak Ibu? Mengerti kan? Kemudian waktu pengirimannya silahkan anak Ibu kasih waktu paling lambat mengirimkan itu 3 hari. Ya, dari sekarang 3 hari lamanya anak Ibu membuat videonya. Ya, videonya masuk ke 5 langkah itu. Langkah rapat, langkah biasa, langkah depan, masuk semuanya. Musiknya anak Ibu ambil dari musik yang senam kita tadi ya. Mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak Ibu? Udah paham kan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih anak Ibu. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Untuk yang minggu depan kita lanjutkan lagi kepada ayunan lengan. Nah, baiklah anak Ibu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tetap semangat meskipun di masa pandemi ini, tetap semangat ya. Kita tutup materi kita membaca doa. Silahkan Fuad pimpin lagi doa penutup pelajaran kita. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi pelajaran. Kita tutup, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah anak Ibu, sampai sekian dulu. Ke minggu depan kita kembali bertemu lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gerak senam berirama, sebelum kita masuk ke guru pamong dan dosen pembimbing, kita lanjutkan oleh pengamat. Silakan Bu Herlin. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad atas waktu dan kesempatannya. Tadi kita sudah mendengarkan dari paparan Dennis. Kalau dilihat dari awal pemaparan sampai terakhir, mulai dari pendahuluan, inti dan penutupan itu semuanya sudah sangat bagus, karena di sana sudah tergambar untuk PBL-nya dengan adanya video-video yang diberikan Bu Nurianis melalui media pembelajarannya, dan juga sudah adanya di sana critical thinking-nya, yaitu bagaimana memancing siswa untuk berpikir dengan hot di sana, sehingga semua siswa dapat aktif dalam melakukan pembelajaran dan pembelajaran yang kita tidak menggunakan. Mungkin itu saja Ketua. Terima kasih Ketua. Kak Berlin, terima kasih. Saya sedikit memberikan masukan mengenai pemaparan dari Bu Nurianis, di mana dari keseluruhannya itu sudah sangat bagus. Mana mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup itu sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun, yaitu dengan model pembelajaran PBL ya Bu Nurianis ya. Iya. Sudah sesuai dengan aturan sintak-sintaknya, di mana ada pertama pemaparan video di mana siswa untuk bercritical thinking sesuai dengan STEAM atau sesuai dengan TPEC-nya. Namun di sini kita harus bagaimana berupaya supaya siswa itu lebih terlihat atraktif lagi dengan apa materi yang kita paparkan. Kemudian untuk bagian pendahuluan, intinya sudah tersampaikan materi yang telah kita berikan, yaitu tentang senam irama. Intinya sudah tersampaikan ke siswa kita. Kemudian di bagian penutup, ya mungkin karena kita terkendala mengenai waktu kita berikan hanya 50 menit, dan ada siswa kita yang memberikan masukan, Bu, waktunya udah selesai Bu. Nah,
di sana bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian hanya itu untuk keseluruhan bagus, sangat bagus sekali. Terima kasih dari masukan dari saya. Semoga ini masukan juga bagi rekan-rekan kita nantinya bagaimana kita memanfaatkan waktu agar kita tidak di backlist oleh waktu tersebut, dihukum oleh waktu tersebut. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Pak Endang. Silakan Pak Endang. Iya Pak Pat. Yang lainnya ada Pak Pat yang mau menambahkan lagi? Siapa tahu ada kawan-kawannya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan untuk memberikan masukan terhadap penampilan rekan kita Ibu Nuryanis. Ini Ibu ini selalu semangat ini. Semangat. Kurang sehat sekarang ini ketua. Bukit Tinggi mendemam ketua. Bukit Tinggi mendamam. Jika tidak, kita lanjutkan kepada Pak Endang. Silakan Pak Endang. Iya. Kurang sehat Bu Nuryanis ya. Iya. Semangat Bu. Meriah sekarang Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Bu Nuryanis. Alhamdulillah sudah menampilkan RPP-nya gitu ya. Untuk PBM-nya. Ini untuk kelas berapa Bu Nuryanis? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Oke, tadi yang di materinya tadi ya kombinasi gerak dasar langkah berirama, nak. Iya, dalam senam berirama. Iya, dalam senam berirama gitu ya. Oke, secara keseluruhan sudah bagus ini Bu Nuryanis. Kalau kita lihat kekurangan sudah pasti ada gitu kan, karena yang sempurna itu ya sulit kita mendapatkannya gitu ya. Tapi walaupun demikian kita berusaha mana yang bisa kita perbaiki kan gitu nak Bu. Iya Pak. Oke, yang pertama kita bagi saja lah, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup gitu kan. 3 itu biasanya yang kita amati. Untuk di pendahuluan tadi sudah ada motivasi, Ibu juga semangat juga menyampaikannya gitu ya. Pengambilan absensi tadi ada enggak ya? Jadi yang misalnya yang kecil-kecil jangan sampai juga terlupakan gitu, Bu. Misalnya persepsi gitu ya. Kalau memang belum gitu kan. Jadi yang kecil-kecil itu jangan kita lupakan. Karena kenapa? Kalau nanti misalnya ada penilaian, itu kan sudah ada formatnya gitu kan, format khususnya. Ngambil absensi ada nggak terucapkan. Jadi yang penting ada tersampaikan intinya itu. Seperti itu Bu. Itu ya untuk pendahuluan. Jadi yang masih belum lengkap dilengkapi Bu. Terus untuk yang di inti, tadi sudah bagus Bu. Apa yang Ibu Nuryanis sampaikan. Sebagai masukan saja. Masih terlalu banyak Ibu yang menjawab dari materi itu sendiri gitu Bu, gitu ya. Penyampaiannya masih guru yang masih dominan nampaknya tadi gitu Bu. Sebenarnya ini tadi bisa Ibu lakukan karena video sudah banyak, gambar sudah banyak tadi itu kalau saya lihat Bu. Tinggal tadi itu kan Ibu kombinasikan videonya ada, gambarnya ada. Penjelasannya juga ada tadi itu. Jadi dikurangi saja Bu untuk yang penjelasannya. Jadi Ibu kurangi. Misalnya tadi ada gerak ke depan ya, langkah ke depan ya. Ya, gerak langkah ke depan. Tadi kan ada bagaimana kita memancing peserta didik itu supaya dia bisa menyampaikan pendapat gitu kan, sama dengan yang lainnya. Jadi agak kurangi kita terlalu banyak menjelaskan tetap sehingga pesertanya diam gitu kan. Tadi memang ada dipancing-pancing untuk bicara gitu kan, tapi masih terlalu dominan kita gitu Bu. Untuk kelas 5 rasanya bisalah kita bimbing dengan gambar-gambar dengan video-video gitu ya. Tapi kalau untuk kelas 1 atau kelas 2 SD bisa jadi ya memang harus agak banyak kita gitu kan. Yang berbicaranya gitu ya, kalau kelas 1 atau kelas 2 SD gitu ya. Untuk penutup mungkinlah terburu-buru dengan waktu juga tadi. Kesimpulan
Tadi langsung Ibu Nuryanis ya yang menyimpulkan, kalau bisa diminta juga peserta didiknya ikut juga menyimpulkan gitu ya. Sudah itu aja rasanya. Ada satu lagi tadi Bu, begitu juga dengan yang sebelum-sebelumnya yang sudah tampil. Misalnya tadi gerakan langkah ke depan, gak apa-apa Bu kalau untuk divariasikan, misalnya oke, silakan anak-anak kita cobakan dulu sejenak gitu kan bisa saja itu kan. Silakan kita cobakan seperti gambar atau yang Ibu tampilkan ini, coba lakukan semuanya. Tetap anak melakukan walaupun dia sebentar gitu, tapi mereka sudah mencoba gitu Bu. Itu salah satu juga gitu kan. Tadi yang di awal tadi kan belum juga, yang penampilan yang sebelumnya nggak ada juga gitu ya, untuk memotivasi anak untuk supaya dia bisa bergerak walaupun sedikit gitu ya di tempatnya. Itu aja untuk intonasi. Ya bervariasi, namanya anak-anak SD seperti yang Pak Zarwan sampaikan tadi, ya Bapak Ibu harus kreatif lah gitu, karena anak-anak ini suka dalam bentuk permainan-permainan gitu kan, suka dalam bentuk pokoknya yang menyenangkan lah gitu ya. Itu aja Pak Fuad, mungkin ada tambahan dari Pak Zarwan. Siap. Dilanjut Pak Fuad, terima kasih Bu Nuryanis. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Endang yang telah memberikan masukan mengenai penampilan dari rekan kita, Bu Nuryanis. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Zarwan. Silakan Pak Zarwan. Ya, terima kasih Pak Fuad, Pak Endang, Rahmati, Bapak Ibu, para peserta. Kalau Bapak tidak banyak ini yang perlu Pak sampaikan, sudah terwakili semuanya oleh Pak Endang itu ya. Tolong dilihat juga jam berapa harus berhenti gitu ya, agar bisa mengontrol gitu. Oke, mungkin itu saja buat ya, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Kita mungkin sedikit minta dari Bu Nuryanis. Silakan Bu Nur. Ya, baiklah Pak Fuad, terima kasih banyak kepada Pak Endang dan Bapak Zarwan, kemudian pada Bapak dan Ibu pengamat. Dari kekurangan-kekurangan, insya Allah kami akan terus berusaha dan terus belajar memperbaikinya, dan masukan-masukannya alhamdulillah terima kasih banyak, menambah dari kami sendiri, dan kami berusaha untuk akan lebih baik lagi di yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak Endang, Bapak Zarwan, kemudian Bapak dan Ibu pengamat.